Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Azizah dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas S1 Farmasi. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester fitokimia. Ya, jadi langsung saja. Di sini saya mendapatkan materi tentang persiapan sampel, maserasi, screening fitokimia, vaksinasi kolom, kromatografi lapis tipis, kristalisasi, rekristalisasi, dan identifikasi senyawa. Yang pertama yaitu persiapan sampel bahan alam. Nah, sebelumnya di sini ada pengertian simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan merupakan bahan yang dikeringkan. Untuk menjamin keseragaman senyawa aktif, keamanan maupun kegunaannya, maka simplisia harus memenuhi persyaratan minimal. Dan untuk dapat memenuhi syarat minimal itu, ada beberapa faktor yang berpengaruh. Antara lain adalah, yang pertama ada bahan baku simplisia. Kemudian ada proses pembuatan simplisia, ini termasuk cara penyimpanan bahan bakunya juga. Kemudian cara pengepakan dan penyimpanan simplisia. Lanjut, pemilihan sumber tanaman obat sebagai bahan baku simplisia nabati merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada mutu simplisia, termasuk di dalamnya pemilihan bibit untuk tumbuh hasil budidaya dan pengolahan maupun jenis tanah tempat tumbuh tanaman obat tersebut. Nah, di sini ada tahapan-tahapan persiapan sampel. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Nah, kadar senyawa aktif dalam suatu simplisia berbeda-beda, antara lain tergantung pada yang pertama ada bagian tanaman. Nah, bagian tanaman ini bisa bagian bunga, biji, batang, daun, akar, dan lain-lain. Kemudian lingkungan tempat tumbuh. Nah, lingkungan tempat tumbuh ini juga mempengaruhi kadar senyawa aktif yang ada di dalam simplisia nanti. Kemudian ada sortasi basah. Nah, dalam tahap sortasi basah ini dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Misalnya kan simplisia yang diambil dari akar, nah itu bahan-bahan asing seperti tanah, kerikil, rumput, dan lain-lain itu harus dibersihkan dulu. Kemudian pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Nah, pencucian ini dilakukan dengan air bersih yang mengalir. Nah, tahap selanjutnya itu ada perajangan. Beberapa jenis bahan simplisia tertentu ada yang memerlukan proses perajangan. Perajangan bahan simplisia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Kemudian ada pengeringan. Tujuan pengeringan ini untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama. Pengeringan ini bisa dilakukan dengan cahaya matahari langsung atau menggunakan oven. Kemudian ada sortasi kering. Nah, jadi setelah dikeringkan tadi diperiksa lagi apakah masih ada benda asing yang menempel di simplisia, maka itu harus dibersihkan. Kemudian ada pengepakan dan penyimpanan. Simplisia dapat rusak, mundur, atau berubah mutunya karena faktor luar dan dalam. Antara lain cahaya, oksigen, reaksi kimia intern, dehidrasi, penyerapan air, pengotoran, dan serangga. Lanjut, ada tahapan pemeriksaan mutu simplisia.
Di sini parameter non-spesifik. Parameter non-spesifik lebih terkait dengan faktor lingkungan dalam pembuatan simplisia. Parameter non-spesifik meliputi uji keterkaitan dengan pencemaran yang disebabkan oleh pestisida, jamur, aflatoksin, dan logam berat. Kemudian ada penetapan kadar abu, kadar air, kadar minyak aksiri, penetapan susut pengeringan. Oke, selanjutnya subjudul yang kedua yaitu maserasi. Yang pertama-tama di sini ada pengertian maserasi, itu merupakan cara ekstraksi yang sederhana. Istilah maceration berasal dari bahasa Latin, yaitu macere, yang artinya merendam. Jadi maserasi itu dapat diartikan sebagai proses di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam menstrum sampai meresap dan melunakkan susunan sel sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Dikutip dari Ansel 1989. Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, dan zat aktif akan larut, dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Prinsip metode ekstraksi maserasi. Prinsipnya yaitu ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk dalam pelarut yang sesuai selama beberapa hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Maserasi biasanya dilakukan pada temperatur 15-20 derajat Celcius dalam waktu selama 3 hari sampai bahan-bahan yang melarut. Kriteria pemilihan pelarut. Nah, Farmakope Indonesia, pelarut yang dapat digunakan pada maserasi adalah air, etanol, etanol air, atau eter. Pilihan utama untuk pelarut pada maserasi adalah etanol, karena etanol memiliki beberapa keunggulan sebagai pelarut, diantaranya sini menurut Marjoni 2016, yaitu yang pertama ada etanol itu bersifat lebih selektif, dapat menghambat pertumbuhan kapang dan kuman, bersifat non-toksik yaitu tidak beracun, etanol bersifat netral, memiliki daya absorpsi yang baik, dapat bercampur dengan air pada berbagai perbandingan, panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Etanol dapat melarutkan berbagai zat aktif dan meminimalisir terlarutnya zat pengganggu seperti lemak. Nah, di sini ada tahapan pemeriksaan mutu ekstrak secara spesifik. Di sini ada menurut Saifuddin 2011. Yang pertama yaitu ada organoleptis. Pengamatan organoleptis meliputi parameter yang dapat dideskripsikan dengan sederhana menggunakan panca indera meliputi warna, bau, rasa, dan bentuk yang seobjektif mungkin. Yang kedua ada identitas simplisia. Nah, di sini identitas simplisia meliputi deskripsi tata nama tumbuhan, nama lain tumbuhan, sehingga tumbuhan yang digunakan, bagian tumbuhan yang digunakan yaitu daun, akar, biji, dan lain-lain, dan nama Indonesia tumbuhan. Kemudian ada senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Melarutkan simplisia dengan pelarut tertentu yaitu air dan alkohol untuk mengetahui sejumlah senyawa kandungan yang terlarut secara gravimetrik. Untuk mengetahui atau memberikan gambaran awal sifat senyawa kandungan bahan alam. Lanjut ke tahapan pemeriksaan mutu ekstrak secara spesifik. Di sini sambungannya. Yang terakhir yaitu uji kandungan kimia simplisia.
Uji kandungan kimia ekstrak meliputi pola kromatogram dan kandungan kimia tertentu. Pola kromatogram bertujuan untuk memberikan gambaran awal profil kromatografi suatu senyawa dengan dibandingkan dengan senyawa baku atau standar. Sedangkan kadar kandungan kimia tertentu dapat berupa senyawa aktif yang bertanggung jawab dalam memberikan efek farmakologis, senyawa identitas yaitu senyawa yang khas, unik, dan eksklusif yang terdapat pada tumbuhan obat tertentu. Senyawa major yaitu senyawa yang paling banyak secara kuantitatif dalam tumbuhan, dan senyawa aktual yaitu senyawa apapun yang terdapat dalam bahan yang dianalisis. Kekurangan dan kelebihan metode maserasi. Nah, jadi di sini yang pertama ada kelebihan dari metode maserasi. Di sini menurut Marjani 2016, peralatan yang digunakan sangat sederhana, teknik pengerjaan relatif sederhana dan mudah dilakukan, biaya operasionalnya juga relatif murah, dapat digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang bersifat termolabil karena maserasi dilakukan tanpa pemanasan. Proses ekstraksi lebih hemat penyari. Kemudian kekurangannya. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memerlukan waktu yang banyak karena dia melakukan ekstraksi membutuhkan waktu sekitar 3 hari ya, dan itu cukup lama. Proses penyariannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50%. Kemungkinan besar ada beberapa senyawa yang hilang saat ekstraksi. Beberapa senyawa sulit diekstraksi pada suhu kamar. Penggunaan pelarut air akan membutuhkan bahan tambahan seperti pengawet yang diberikan pada awal ekstraksi. Penambahan pengawet dimaksudkan untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan kapang. Yang ketiga ada screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder suatu bahan alam. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan yang dapat memberikan gambaran mengenai kandungan senyawa tertentu dalam bahan alam yang akan diteliti. Hal penting yang mempengaruhi dalam proses screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Jadi pelarut yang sesuai itu memungkinkan senyawa aktif yang diinginkan dapat tertarik secara baik. Begitu juga sebaliknya. Tahapannya yaitu dengan menambahkan reaksi pada larutan sampel, kemudian amati perubahan yang terjadi. Itu tahapan secara singkatnya. Nah, kemudian kita masuk ke fraksinasi kolom. Fraksinasi kolom yaitu kromatografi kolom bertujuan untuk purifikasi dan isolasi komponen dari suatu campurannya. Fraksinasi yang dilakukan dengan menggunakan kolom kromatografi yakni berupa gelas pipa yang dilengkapi dengan keran dan penyaring di dalamnya. Ukuran kolom yang digunakan dapat disesuaikan dengan banyaknya sampel yang akan dipisahkan. Glass wall atau kapas biasanya digunakan untuk menahan penyerap yang diletakkan di dalam kolom pengisi. Kolom dilakukan dengan homogen. Ini di sini menurut Harborn 1996. Sebagian besar prinsip pemisahan kromatografi kolom didasarkan pada afinitas kepolaran analit dengan fase diam, sedangkan fase gerak selalu memiliki kepolaran yang berbeda dengan fase diam. Kemudian di sini ada pengertian fase diam dan fase gerak. Fase diam merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pemisahan dengan kromatografi karena adanya interaksi dengan fase diamlah terjadi perbedaan waktu retensi dan terpisahnya komponen suatu senyawa analit. Fase diam dapat berupa bahan padat atau porous, berpori dalam bentuk molekul kecil atau cairan yang umumnya dilapiskan pada padatan pendukung. Kemudian ada fase gerak, itu merupakan pembawa analit
dapat bersifat inert maupun berinteraksi dengan analit tersebut. Fase gerak dapat berupa bahan cair dan dapat juga berupa gas inert yang umumnya dapat dipakai sebagai carrier gas, senyawa yang mudah menguap atau senyawa yang volatil. Nah, kemudian ada syarat pemilihan fase gerak. Syaratnya yang pertama, kemurnian fase gerak harus sangat tinggi. Harga RF solut terletak antara 0,2 sampai 0,8 supaya pemisahan maksimal. Oleh karena itu, kemampuan fase gerak untuk mengelusi harus diatur. Apabila fase diam yang digunakan bersifat polar, maka polaritas dari fase gerak akan menentukan nilai RF. Di sini saya ada menambahkan contoh ya, seperti di etil ether yang bersifat sedikit polar ditambahkan ke dalam metil benzil yang bersifat non-polar, akan menyebabkan harga RF meningkat secara signifikan. Kemudian yang kelima ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah, KLT ini merupakan metode pemisahan komponen-komponen perbedaan absorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah pengaruh gerakan pelarut pengembang atau pelarut pengembang campur. Pemilihan pelarut pengembang sangat dipengaruhi oleh macam-macam dan polaritas zat-zat kimia yang dipisahkan. Pelarut yang dipilih untuk pengembang disesuaikan dengan sifat kelarutan senyawa yang dianalisis. KLT merupakan salah satu bentuk atau model dari kromatografi cair, di mana sampel diaplikasikan sebagai noda atau goresan pada lapisan penjara tipis, dilaburkan di atas lempeng plastik, gelas, atau logam. Nah, kemudian ada tahapan persiapan KLT. Pada metode analisis KLT, beberapa persiapan yang harus dipenuhi. Di sini menurut Lestio Wulandari 2011. Yang pertama ada preparasi sampel, ya seperti biasa kita siapkan dulu sampelnya, kemudian penanganan lempeng KLT, pastikan dulu lempeng yang digunakan itu dapat dilihat dari macam sorbennya sehingga tidak terjadi kesalahan penanganan lempeng. Pendukung sorben yang paling umum digunakan pada lempeng KLT adalah aluminium foil, film plastik, dan piring kaca. Kemudian ada penanganan eluen. Pemilihan eluen merupakan faktor yang paling berpengaruh pada sistem KLT. Kemudian ada penanganan chamber. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan chamber adalah kondisi chamber dan jenis chamber. Chamber harus dipastikan dalam kondisi bersih dan kering dan juga jenuh ya, cairan dalam chamber itu harus jenuh. Kemudian tempat elusi atau pengembangan KLT dipengaruhi oleh chamber yang digunakan dan kejenuhan dalam chamber. Metode pengembangan yang dipilih tergantung tujuan analisis yang ingin dicapai, ketersediaan alat di laboratorium. Kemudian ada aplikasi sampel. Pemisahan pada kromatografi lapis tipis yang optimal akan diperoleh hanya jika menotolkan sampel dengan ukuran bercak sekecil dan sesempit mungkin. Nah, jadi pengaplikasian sampel KLT ini sebisa mungkin sekecil dan sesempit mungkin itu lebih bagus. Yang terakhir ada evaluasi noda. Ini bisa secara langsung ya dilihat dengan visual, bisa juga dibantu dengan lampu UV. Kemudian di sini ada perhitungan RL. Rumusnya itu jarak yang ditempuh oleh komponen dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarut. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya ada gambar. Nah, jadi panjang bercak yang dihasilkan ini kita ukur menggunakan penggaris berapa, kemudian dibagi dengan tinggi dari garis bawah sampai garis atas ini berapa sentimeter. Nah, jadi bercak ini kita ukur dulu dengan penggaris, kemudian dibagi dengan panjang dari garis bawah sampai ke garis atas ini ya.
Nilai Rf sangat karakteristik untuk senyawa tertentu pada elemen tertentu. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan senyawa dalam sampel. Senyawa yang punya Rf lebih besar berarti mempunyai kepolaran yang rendah, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan fase diam bersifat polar. Senyawa yang lebih polar akan tertahan kuat pada fase diam, sehingga menghasilkan nilai Rf yang rendah. RF-KLT yang bagus berkisaran 0,2 sampai 0,8. Jika Rf terlalu tinggi, yang harus dilakukan adalah mengurangi kepolaran eluen dan sebaliknya. Selanjutnya ada kristalisasi dan rekristalisasi. Kristalisasi merupakan sebuah peristiwa pembentukan partikel-partikel zat padat di dalam suatu fase homogen. Pada prinsipnya, kristalisasi terbentuk melalui dua tahap, yaitu nukleasi atau pembentukan inti kristal dan pertumbuhan kristal. Faktor pendorong untuk laju nukleasi adalah supersaturasi. Baik nukleasi maupun pertumbuhan tidak dapat berlangsung di dalam larutan jenuh atau tak jenuh. Kemudian ada rekristalisasi, merupakan suatu pembentukan kristal kembali dari larutan atau leburan dari material yang ada. Sebenarnya metode ini hanyalah sebuah proses lanjutan dari kristalisasi. Apabila kristalisasi memuaskan, rekristalisasi hanya bekerja apabila digunakan pada pelarut pada suhu kamar, namun dapat lebih larut pada suhu yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan supaya zat tidak murni dapat menerobos kertas saring yang tertinggal hanyalah kristal murni. Nah, di sini ada tahapan kristalisasi dan rekristalisasi. Yang pertama, pemilihan pelarut. Pelarut yang terbaik adalah pelarut di mana senyawa yang dimurnikan hanya larut sedikit pada suhu kamar, tetapi sangat larut pada suhu yang lebih tinggi. Kemudian ada kelarutan senyawa padat dalam pelarut panas. Padatan yang akan dimurnikan dilarutkan dalam sejumlah minimum pelarut panas dalam labu Erlenmeyer. Pada titik didihnya, sedikit pelarut ditambahkan sampai terlihat bahwa tidak ada tambahan materi yang larut lagi. Hindari penambahan yang berlebih. Kemudian ada penyaringan larutan. Larutan jenuh yang masih panas kemudian disaring melalui kertas saring yang ditempatkan dalam suatu corong saring. Kemudian kristalisasi. Filtrat panas kemudian dibiarkan dingin dalam gelas kimia. Zat padat murni memisahkan sebagai kristal. Kristalisasi sempurna jika kristal terbentuk banyak. Jika kristal tidak terbentuk selama pendinginan filtrat dalam waktu cukup lama, maka larutan harus dibuat lewat jenuh. Kemudian di sini yang terakhir ada pemisahan dan pengeringan kristal atau rekristalisasi. Kristal dipisahkan dari larutan induk dengan penyaringan. Penyaringan umumnya dilakukan di bawah tekanan menggunakan corong Buchner. Bila larutan induk sudah keluar, kristal dicuci dengan pelarut dingin murni untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Kristal kemudian dikeringkan dengan menekan kertas saring atau di dalam oven, desikator vakum, atau piston pengeringan. Nah, di sini ada percobaan rekristalisasi asam benzoat. Asam benzoat kasar 5 gram dimasukkan ke dalam gelas piala 50 ml, ditambahkan air panas sedikit demi sedikit sehingga semua asam benzoat larut. Saring larutan asam benzoat dengan corong, saring dalam keadaan panas, biarkan filtrat pada temperatur kamar, saring kristal yang terbentuk dengan menggunakan corong Buchner, keringkan kristal yang diperoleh dalam oven, timbang kristal yang diperoleh, dan tentukan titik leleh asam benzoat. Kemudian ada judul yang terakhir, yaitu identifikasi senyawa.
Jurnal yang saya gunakan di sini adalah jurnal program studi farmasi FMIPA Unsrat Manado yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid dalam Daun Beluntas, Plucea indica L. Metode identifikasi senyawa yang digunakan pada jurnal ini yaitu pertama, mengisolasi senyawa terlebih dahulu dengan metode KLT atau kromatografi lapis tipis. Kemudian metode yang digunakan untuk identifikasi ialah metode spektrofotometer UV vis. 3 isolat hasil KLT. Nah, di sini ada gambar ya. 3 isolat hasil KLT itu yang dimaksud di sini adalah yang berwarna kuning neon, kemudian ada warna merah muda dan warna agak kehijauan. Nah, ketiga hasil isolat itu dikerok dan disentrifuge, kemudian dibaca pada alat spektrofotometer UV vis menggunakan pelarut baku metanol. Dari ketiga isolat tersebut, isolat ketiga yang memiliki hasil spektrum senyawa flavonoid yaitu flavonol. Dari hasil spektrum yang tampak terdapat 2 pita pada isolat ketiga. Pita pertama mempunyai panjang gelombang 372 nanometer pada absorbansi 0,252 dan pita kedua mempunyai panjang gelombang 276 nanometer pada absorbansi 0,532. Ini menandakan bahwa isolat yang dibaca positif mengandung flavonol. Hal ini diperkuat oleh Markham 1988 bahwa rentang serapan spektrum flavonol mempunyai panjang gelombang 350 sampai 385 nanometer pada pita pertama dan pita kedua panjang gelombang 250 sampai 280 nanometer. Nah, jadi tidak mencapai 300-an nanometer ya panjang gelombangnya di sini yang pita pertama dan pita kedua. Makanya pita ketiga yang menghasilkan senyawa flavonoid yaitu berupa flavonol. Nah, kemudian di sini ada prinsip kerja spektrofotometer adalah penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh bahan yang diperiksa. Tiap zat memiliki absorbansi pada panjang gelombang tertentu yang khas. Panjang gelombang dengan absorbansi tertinggi digunakan untuk mengukur kadar zat yang diperiksa. Banyaknya cahaya yang diabsorpsi oleh zat berbanding lurus dengan kadar zat. Memastikan ketepatan pengukuran kadar yang hendak diukur dibandingkan terhadap kadar yang diketahui setelah dimasukkan belangko. Kemudian spektrofotometer UV vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet 200 sampai 350 nanometer dan sinar tampak 350 sampai 800 nanometer oleh suatu senyawa. Serapan cahaya UV atau visible ini mengakibatkan transisi elektronik yaitu promosi elektron-elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksitasi berenergi lebih rendah. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dan menonton video presentasi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.